Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang tertera pada pedagogik ya. Soalnya kemarin pada visibilitas yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat Gudar, ternyata banyak yang memilih untuk membahas soal-soal yang bertera pedagogik ya. Baik, kita langsung menuju soal nomor 1 ya. Yang pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi, D. Kemampuan komunikatif, atau E. Kemampuan psikomotorik. Ayo, mana ini jawabannya, sahabat? Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah. Lalu masalah itu didiskusikan dalam sebuah kelompok untuk mendapatkan solusi ilustrasi yang berkaitan dengan perkembangan apa ini. Lebih tepatnya yaitu adalah jawabannya adalah kemampuan kognitif, yaitu adalah yang A. Penjelasannya yaitu adalah kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Sehingga mengidentifikasi masalah dalam diskusi kelompok merupakan perkembangan kognitif untuk pengambilan keputusan penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Oke, lanjut ke nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, atau E. Kemampuan memotivasi diri sendiri. Yang mana ini jawabannya? Oke, sangat kelihatan sekali ya. Kalau yang namanya makna istilah kognitif itu adalah kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Berarti jawabannya yaitu adalah jawaban yang B. Kita lihat penjelasannya. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Sehingga kognitif dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, atau E. 17 tahun ke atas. Yang mana ini jawabannya? Ya, jawabannya yaitu adalah yang C. 7 sampai 11 atau 12 tahun. Berikut penjelasannya. Tahap sensori motorik ini untuk anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Pada tahap sensori motorik ini, seseorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Terus yang kedua, yaitu adalah
Tahap praoperasional ini untuk usia anak pada 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional ini, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera. Sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Oke. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 atau 12 tahun tadi ya. Pada tahap operasional konkret ini, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Di tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari suatu situasi nyata secara bersama-sama. Misalnya untuk bangun ya, itu antara bentuk dan ukuran. Terus selanjutnya, tahap operasional formal ini untuk usia anak 11 tahun ke atas. Pada tahap operasional formal, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif. Seperti itu ya penjelasannya. Lanjut ke nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau yang disebut dengan operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau yang disebut dengan operasional formal. E. Kemampuan memahami pengamatan yang bersifat keilmuan tentang originalitas, tentang sejarah. Yang mana ini jawabannya? Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang mencakup pembelajaran IPA serta IPS sebagai media. Berarti jawabannya yang betul adalah yang A. Anak memahami bilangan dari angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau yang disebut dengan operasional konkret. Berikut penjelasannya. Proses belajar yang menggunakan media konkret atau situasi nyata yang berada di sekitar merupakan tahapan perkembangan operasional konkret. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri sendiri termasuk dalam kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral, atau E. Psikomotorik. Oke, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri sendiri, yaitu yang betul jawabannya adalah yang C, yaitu adalah emosional. Kenapa? Berikut penjelasannya. Kecerdasan emosional atau yang disebut dengan kecerdasan emosi itu untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 6.
Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya. Jika ada teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual, atau E. Afektif. Yang mana ini jawabannya? Ada seorang peserta didik yang dia itu ingin mendominasi sendiri suatu kelompok belajarnya. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain yang berada di dalam kelompoknya itu untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi pada kelompok tersebut, dia akan memisahkan diri. Berarti itu termasuk permasalahan dalam perkembangan sosial emosional, atau jawaban yang A. Kenapa alasannya? Berikut penjelasannya. Yang namanya perkembangan emosional itu adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri, untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Lanjut ke nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, atau E. Penalaran intrakonvensional. Oke, mana ini jawabannya yang betul? Oke, yang betul yaitu adalah penalaran pasca konvensional, atau jawaban yang pada pilihan A. Oke, kenapa alasannya? Berikut penjelasannya. Pada teori Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Pra-konvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional, atau E. Intrakonvensional. Oke, yang mana ini jawabannya? Ada individu memandang yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Ini lebih condong pada sosial ya. Jawabannya yaitu adalah yang C ya, pasca konvensional. Berikut penjelasannya. Dalam pasca konvensional itu ada yang namanya orientasi kontrak sosial. Yang kedua, prinsip etika universal atau yang disebut dengan principle conscience. Dalam soal menyatakan adanya kontak sosial antar keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial merupakan bagian
pada tingkat ketiga perkembangan moral, yaitu pasca konvensional. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami. Lanjut ke nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan, atau E. Memformulasikan keterampilan. Oke, yang mana ini jawabannya? Kalau dilihat ini hampir betul semua ya. Kalau dilihat dari secara nalar ya. Oke, kita lihat ya. Mana ini jawaban yang betul menurut sahabat guru daring semua? Oke, yang betul yaitu adalah jawaban yang C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Oke, berikut penjelasannya ya. Kegiatan yang disebutkan dalam soal merupakan bagian pembelajaran informal. Oke, betul ya. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran di mana jenis pengetahuan seseorang akan diperoleh melalui pengalaman hidup, di mana pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari orang tua atau orang-orang di sekitar kita, termasuk keterampilan individu yang penting untuk kelangsungan hidup. Salah satunya cara bersosialisasi dengan teman maupun masyarakat yang begitu beragam. Sehingga pembelajaran informal juga dapat mengatasi kesulitan belajar dalam menciptakan hubungan yang baik dengan wujud saling berinteraksi sosial atau melakukan kegiatan interaksi sosial. Oke, begitu ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke nomor 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian, atau E. Emosional dan pemahaman. Oke, ini ada peserta didik yang merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran ya. Dia bahkan sering senang tinggal di sekolah sampai sore. Sampai petugas kebersihan yang berada di sekolah tersebut menyuruhnya pulang ke rumah karena matahari hampir tenggelam. Itu sudah menunjukkan pada waktu senja atau malam hari ya. Berarti peserta didik itu dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor apa? Seperti itu ya sekiranya maksud pertanyaannya. Jawabannya mana ini sahabat? Ya, jawabannya yaitu adalah yang C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Oke, kenapa alasannya? Inilah penjelasannya. Yang namanya hambatan itu ada dua macam ya. Yang pertama itu berasal dari diri sendiri. Yang kedua itu yang berasal dari luar diri sendiri. Kalau hambatan yang berasal dari diri sendiri itu adalah hambatan yang lahir dari diri sendiri seseorang tersebut, meliputi tidak adanya tujuan yang jelas pada hidupnya, adanya prasangka yang buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap yang sabar, adanya perasaan yang takut gagal, kurang motivasi diri, dan lebih tertutup atau introvert. Kalau yang kedua, yaitu adalah hambatan dari luar diri sendiri, yaitu adalah jenis hambatan yang datangnya dari luar diri sendiri,
meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain budaya, masyarakat, sistem pendidikan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Berdasarkan kasus di atas, anak lebih senang tinggal di sekolah daripada di rumah, ya. Artinya, anak tersebut kurang senang atau tidak merasa nyaman ketika berada di lingkungan luar sekolah, baik itu berupa lingkungan masyarakat maupun berupa lingkungan keluarga. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, sekian pembahasan soal pedagogik guru daring ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.